Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa innaka taj'al huzna in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaju ila quwwatika wa hawlik. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita taufik, telah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka kita insyaallah menuntut ilmu, mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pembahasan kita pada subuh hari ini insyaallah berkaitan dengan akhlak. Mungkin kita sudah sering membahas, sering mendengar, sering mengkaji tentang hal ini. Semoga kajian kita pada subuh hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah iman kita, dan semoga bisa berbuah amalan. Kajian tentang akhlak ini memang seharusnya terus kita kaji, karena memang akhlak ini bagian dari agama kita. Banyak fadilah, banyak keutamaan, perintah dari Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan akhlak. Jadi salah satu kenapa kita dianjurkan untuk banyak mempelajari tentang akhlak adalah akhlak inilah yang paling banyak mengantarkan seseorang itu kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yadkhulul jannah?" Apa hal yang paling banyak memasukkan orang-orang itu ke surganya Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak mengantarkan seseorang menuju surganya Allah adalah takwa dan akhlak yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah memberikan kita petunjuk. Kalau kita ingin masuk surga, banyak jalur, tetapi yang insyaallah paling mudah adalah taqwallah dan husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Sangat rugi jika seseorang sudah diberikan petunjuk yang jelas seperti ini, tetapi dia tidak mengamalkannya. Sebagaimana kalau kita bisa ilustrasikan, misalnya ketika seseorang murid diberikan kisi-kisi ujian misalnya A, B, C, tetapi yang dia pelajari malahan misalnya D, E, F. Alasan yang kedua, tentu dari banyak alasan kenapa kita harus terus mempelajari tentang akhlak, mengupgrade akhlak kita dan lain sebagainya. Akhlak merupakan amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika nanti di yaumil hisab, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan-amalan kita, amalan baik dan amalan buruk kita, ternyata yang akan kita dapati amalan yang paling berat timbangannya
adalah akhlak kita. Hadisnya dari riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizan al-mu'min yawmal qiyamah min khuluqil hasan wa inna Allah la yabghudul fahish wal badhi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Tentu hal ini setelah dia beriman. Percuma dia berakhlak yang baik kalau dia tidak beriman. Mungkin kita pertanyakan, kenapa bisa akhlak lebih besar timbangannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Para ulama menafsirkan hadis ini karena memang akhlak itu, jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, bisa 24 jam kita lakukan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti misalnya sholat, zakat, sedekah, hanya momen-momen tertentu saja. Haji misalnya hanya 8 hari dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang mempraktekkan akhlak yang baik, ini bisa 24 jam. Akhlak secara umum, baik itu untuk akhlak kepada Allah atau akhlak kepada makhluk. Ini bisa berjalan 24 jam dari dia bangun tidur, dia berakhlak baik kepada anak-anaknya, berakhlak baik kepada istrinya, kemudian di tempat kerjanya, pada tetangganya dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar sudah mempraktekkan akhlak yang baik, maka ini pahalanya bisa terus mengalir seumur hidup kita selama 24 jam. Inilah kenapa Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling besar timbangannya, atau yang paling berat timbangan di sisi Allah nanti di hari akhir, adalah akhlak yang mulia. Kemudian kenapa kita mempelajari akhlak? Yang ketiga adalah karena maqasidus syar'i, maqasid syariat, tujuan disyariatkannya ibadah-ibadah itu adalah yang paling utama karena ingin mendidik akhlak kita. Ini mungkin sering kita dengarkan ya. Hampir keseluruhan syariat Islam disyariatkan oleh Allah tujuannya untuk mengangkat atau mendidik kita sebagai akhlak yang baik. Salat contohnya misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang-orang yang benar-benar mendirikan salat, dari sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya dia tegakkan, maka insya Allah ibadah ini akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, akan mencegah dia dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena memang inilah salah satu tujuan disyariatkannya salat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Haji misalnya, Allah katakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang Allah berangkatkan haji, wajibkan haji padanya, ketika dia sudah sampai Makkah, maka dia tidak boleh rafath, tidak boleh berkata-kata jorok, walal fusuq, dan perbuatan-perbuatan kefasikan, walal jidal, dia tidak boleh berdebat meskipun dia benar selama dia berhaji. Jadi benar-benar selama haji itu kita dididik agar kita lebih menjaga akhlak kita, lebih menjaga lisan kita. Diharapkan setelah kita haji kembali ke tanah air, kita menjadi insan yang lebih baik. Zakat atau sedekah, begitu juga salah satu alasan disyariatkannya sedekah atau zakat adalah untuk menjadikan kita
manusia yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW mengatakan, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka, ya, berupa zakat untuk mensucikan mereka. Mensucikan maksudnya di sini dalam banyak hal. Mensucikan dari harta mereka, dari hati mereka, dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Bukankah ketika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah yang kalian telah berikan, mengungkit-ungkit sedekah yang kalian telah berikan. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yathba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih mulia di sisi Allah daripada engkau memberikan sedekah tetapi engkau caci maki orang yang engkau berikan sedekah tadi. Jadi di sini ketika kita memberikan sedekah, kita diajarkan oleh sedekah ini untuk jaga lisan kita, jaga sikap kita ketika kita memberi. Puasa juga. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Jadi selama kita puasa, kita dididik oleh syariat puasa ini untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan seperti perkataan kotor atau sejenisnya. Jadi kenapa kita terus harus mempelajari tentang akhlak dan mengupgrade diri untuk menjadi insan yang berakhlak mulia? Karena memang itulah maqasid syar'i, itulah tujuan disyariatkannya banyak ibadah. Jangan sampai kita banyak melakukan ibadah tetapi kita ternyata tidak berubah, akhlak kita tetap buruk kepada sesama. Takutnya sia-sia kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan Allah untuk disyariatkannya ibadah-ibadah tersebut. Alasan yang lain kenapa kita harus mempelajari tentang akhlak, karena akhlak itu adalah bagian dari rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, atau Rasulullah SAW bersabda, innallah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki-rizki kalian. Dan kita ketahui sebagaimana rizki itu butuh dicari, butuh diperjuangkan, maka begitu juga dengan akhlak. Akhlak itu Allah tidak bagi rata kepada semua orang. Ada yang memang Allah fitrahkan kepada dalam dirinya, mungkin sifatnya pemarah dan lain sebagainya. Allah fitrahkan hal demikian di dalam dirinya. Itulah kenapa kita harus terus mengintrospeksi diri, apa yang kurang dari dalam diri kita sehingga kita bisa rubah. Sebagaimana Allah juga membagi rizki-rizki kepada setiap hambanya. Kita harus cari dia, kita harus perjuangkan dia, baru kita dapatkan. Sama dengan akhlak. Dan barang siapa yang Allah telah rizkikan akhlak yang mulia, maka ini adalah sesungguhnya nikmat yang besar. Karena dia sudah mendapatkan setengah dari sebab banyaknya orang masuk surga, sebagaimana hadis yang tadi kita bahas di awal. Taqwallahi wa husnul khuluq, yang paling banyak menyebabkan orang-orang masuk surga, bertakwa dan akhlak yang baik. Sebagian orang diberikan kekayaan, kepintaran, kecerdasan, tetapi akhlaknya nol. Kita tahu pejabat-pejabat negara misalnya, mereka orang-orang yang cerdas, tetapi mereka mungkin kurang berakhlak, tidak memikirkan rakyat-rakyat kecil, sehingga dia dengan mudahnya, dengan santainya menyalahgunakan amanah-amanah yang telah diberikan olehnya.
diberikan atau diembankan kepadanya. Kemudian alasan yang lain juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Allah katakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri kalian, dalam diri Nabi kalian suri tauladan. Maka tujuan kita mempelajari hadis-hadis Nabi bukan hanya ingin mengetahui bagaimana akhlak-akhlak Nabi. Tentu lebih dari itu kita harus mengazamkan di dalam diri kita bagaimana cara kita bisa meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena itulah uswatun hasanah kita, teladan kita. Sahabat Jarir bin Abdullah setelah 7 bulan dia masuk Islam, dia tidak pernah ketemu sama Rasulullah kecuali Rasulullah SAW itu dalam keadaan senyum. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan atau menjelaskan kepada kita kalau Nabi itu benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Anas bin Malik yang merupakan pembantunya Nabi SAW, dari umur beliau 10 tahun sampai beliau dewasa, Anas bin Malik ini merupakan pembantunya Rasulullah SAW. Selama dia di rumahnya Rasulullah, selama dia membantu Rasulullah, Anas bin Malik mengatakan tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW itu membuat kecewa Anas bin Malik. Tidak pernah sekalipun Rasulullah memukul, memarahi dan lain sebagainya. Padahal Anas bin Malik dari kecil menjadi pembantunya Rasulullah SAW dari umur 10 tahun. Kita tahu mungkin anak-anak kalau umur 10 tahun bisa jadi fasenya anak-anak kecil, mungkin berbuat nakal, berbuat rusuh dan lain sebagainya, masih wajar karena anak kecil. Dan ini juga yang dialami oleh Anas bin Malik. Dia tidak lepas dari dosa-dosa, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berkata-kata kasar, menegur dengan keras dan lain sebagainya, tidak pernah mengecewakan Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik membantu Rasulullah dari beliau kecil. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau akhlaknya Rasulullah SAW ini jarang dibahas, merupakan salah satu mukjizat selain Al-Quran atau mukjizat-mukjizat lain yang jarang dibahas, bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW ini juga bagian dari mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini memiliki budi pekerti yang agung. Kebanyakan daripada sahabat-sahabat itu jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, masuk Islamnya itu bukan karena dakwahnya Rasulullah SAW, bukan karena Rasulullah ke mimbar-mimbar masjid dan lain sebagainya, melainkan sahabat itu banyak yang masuk Islam karena memang melihat atau bermuamalah langsung bersama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sudah dikenal di kalangan kafir Quraisy itu dengan gelar-gelar yang buruk, kahin, kadzab dan lain sebagainya, digelari penyihir, pembohong, pendusta dan lain sebagainya. Ya, maka bisa jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah mungkin banyak yang tidak dengar karena memang sudah mendengar isu-isu miring tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa masih banyak yang masuk Islam? Karena memang ketika mereka bermuamalah langsung kepada Rasulullah SAW, mereka mendapati hal yang jauh berbeda. Ya. Inilah sebab banyak sahabat itu masuk Islam disebabkan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Itulah kenapa atau salah satu sebab kita harus banyak mempelajari tentang akhlak. Adapun pembahasan kita pada subuh hari ini, sebagaimana yang sudah Ana berikan kepada panitia, yaitu tentang 4 asas atau 4 pilar akhlak mulia. Ya. Jadi 4 pilar ini disusun oleh ulama yang terkenal yang bernama Abu Muhammad Al-Qayrawani. Beliau menyimpulkan dari
kalau kita ingin cari hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak itu sangat banyak, ratusan. Tetapi beliau menyimpulkan dari sekian banyak hadis-hadis tentang akhlak, ada 4 hadis yang ketika seseorang mampu mengamalkan 4 hadis ini, maka insya Allah dia sudah berada di tingkat akhlak yang tinggi. Jadi beliau mengatakan 4 hadis ini merupakan 4 pilar hadis tentang akhlak. Apa saja hadis tersebut? Tentu hadis yang kita akan bahas ini butuh waktu lebih, karena hadis-hadis ini merupakan hadis bisa kita bilang jawami'ul kalim, hadis yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat panjang, sangat luas. Hadis yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik, atau kalau dia tidak bisa maka hendaknya dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Jadi hadis ini memberikan kita pilihan hanya 2, berkata yang baik atau diam. Karena apa? Karena memang dosa-dosa yang bisa timbul dari lisan kita ini banyak. Bisa menyakiti orang, bisa bahkan memfitnah orang, bahkan dengan itu bisa membunuh orang, menjadikan 2 manusia yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan dan lain sebagainya, disebabkan dengan perkataan-perkataan kita. Maka sebelum kita berbicara, perhatikan minimal 3 hal. Apakah yang akan kita bicarakan ini benar, atau apakah yang kita bicarakan ini baik, atau apakah yang akan kita bicarakan ini perlu. Kalau tidak baik atau tidak benar atau tidak perlu, maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Dan apa yang keluar dari lisan seseorang itu biasanya menunjukkan hatinya seperti apa. Kalau yang terlihat dari orang itu sering berkata perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang buruk, maka sudah pasti hatinya juga demikian. Tetapi kalau kita lihat perkataan-perkataan yang keluar dari dalam dirinya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sopan, yang lemah lembut, maka insya Allah hatinya juga demikian. Rasulullah SAW bersabda, "La yastaqimu imanan abdi hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu." Tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Jadi diam itu jamaah oleh Allah Azza wa Jalla salah satu kecerdasan iman seseorang sebenarnya. Bukankah dengan lisan kita itu, kalau kita pergunakan dengan dia kebaikan, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa bersolawat kepada Nabi SAW, kita bisa berdakwah, kita bisa menasihati dan lain sebagainya. Ada salah satu quote para ulama, salah satu ulama afwan, kenapa dia serah? Bismillah. Ada salah satu perkataan ulama mengatakan, jika saja kita yang membelikan kertas-kertas catatan amalan dari yang dipakai nulis oleh para malaikat, niscaya kita akan lebih banyak diam daripada berbicara. Kalau saja kita yang membelikan kertas untuk malaikat mencatat amalan kita, maka kita sejatinya akan lebih banyak memilih diam daripada berbicara. Biasanya orang akan lebih banyak menyesal ketika dia banyak berbicara daripada dia banyak diamnya. Ada salah satu hadis yang mengisahkan bahwa
sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaan seorang wanita. Sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah SAW, fulanah itu baik ibadahnya, dia senantiasa sholat, senantiasa berpuasa dan lain sebagainya. Walakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi wahai Rasulullah SAW, wanita ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Ini mungkin hadis sering kita bahas, ya, sering didengar. Dia baik akhlak, dia baik ibadahnya, sholatnya dia lakukan, puasa-puasa sunnah bahkan dia lakukan. Tetapi katanya sahabat ini, walakinna tu'zi jiranaha bilisina. Tetapi wanita ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia berhak masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Banyak dosa-dosa yang bersumber dari lisan, ghibah, namimah, bohong, dusta, sumpah palsu, mencela, ya, melaknat, menuduh dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat yang tadi ditanya tentang hal-hal apa yang bisa banyak memasukkan seseorang masuk surga. Rasulullah berkata, husnul khuluq, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa dan akhlak yang baik. Kemudian kembali Rasulullah ditanyakan apa yang menyebabkan orang itu banyak masuk neraka, maka Rasulullah menjawab, lisan dan kemaluan. Maka Rasulullah mengatakan, man yatman li ma baina lihiyatayhi wa ma baina rijlaihi atman lahu jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua lihyatai, dari maksudnya kumis dan jenggotnya yaitu mulutnya, atau yang berada di antara dua kakinya itu kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada baiknya kita berpikir dulu sebelum kita berbicara. Kalau sekiranya apa yang kita bicarakan tidak baik, tidak benar dan tidak perlu, maka lebih baik kita memilih untuk diam. Ini akhlak yang pertama. Kemudian akhlak yang kedua yang merupakan pilar akhlak atau asasul akhlak adalah sabdanya Rasulullah SAW dari riwayat Tirmizi, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Orang Islam yang baik tahu mana yang penting baginya, mana yang sia-sia baginya, sehingga dia bisa meninggalkannya. Ia tidak mudah mencampuri urusan orang lain, tidak mudah suka ikut-ikutan, ya. Tidak suka membuang-buang waktu, tidak suka ikut-ikutan tren-tren yang lagi viral misalnya, ya. Kita sangat sayangkan, ya, banyak generasi-generasi sekarang ini, ya, suka mengikuti tren-tren yang lagi viral di media sosial, ya. Dan tren-tren itu sangat disayangkan, merupakan hal-hal yang sia-sia, joget-joget, ya. Banyak hal. Maka sebagai seorang muslim seharusnya tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tentu maknanya luas ini, ya. Kalau kita ingin simpulkan, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa kita simpulkan dengan 4 hal atau 4 macam. Yang pertama, hal-hal yang haram tentunya, sebagaimana yang kita bahas tadi, ghibah, namimah, perkataan yang dusta. Ini hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita tinggalkan sebisa mungkin. Kemudian hal-hal yang makruh, ya, seperti misalnya makan hal-hal yang bisa menimbulkan bau mulut sebelum sholat berjamaah ke masjid, makan dengan berdiri, masuk masjid dengan kaki kiri. Ini hal-hal yang makruh yang seharusnya kita tinggalkan, tidak bermanfaat untuk kita. Kemudian hal-hal yang bersifat tasyabbuh, ini yang ketiga, yang kita seharusnya tinggalkan karena ini tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan tasyabbuh? Hal-hal yang menyerupai orang-orang kafir. Contohnya misalnya dari adat istiadat mereka, ya. Contohnya misalnya merayakan perayaan-perayaan yang memang khusus untuk mereka, merayakan tahun baru,
merayakan hari-hari yang memang khusus mereka, Valentine misalnya, Halloween dan lain sebagainya. Ini tidak ada manfaatnya untuk kita, kita tinggalkan. Tahun baru, ya. Ini tasyabbuh, baik itu dari adat-adat mereka maupun sikap-sikap mereka ataupun pakaian-pakaian mereka. Usahakan kita tinggalkan karena ini tidak bermanfaat untuk kita. Atau yang keempat, kita tinggalkan juga hal-hal yang mubah tapi berlebihan. Tidur itu mubah, tetapi kalau dilakukan berlebihan, orang tidur sampai 15 jam atau lebih, ini berlebihan. Makan berlebihan, minum berlebihan, olahraga berlebihan, maka ini sejatinya kita tidak boleh lakukan, kita tinggalkan. Secukupnya, tidur secukupnya, olahraga secukupnya, makan secukupnya dan lain sebagainya. Kemudian di antara bentuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita atau tidak bermanfaat untuk kita adalah, sebagaimana yang tadi kita bahas, adalah jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Ini yang banyak terjadi di zaman sekarang, terutama dari media sosial. Banyak orang stalking sehingga banyak menghabiskan waktu mengurus apa yang ada di media maya, apa yang ada di dunia maya, di media sosial, daripada orang-orang yang di sekitarnya. Sejam dia scroll, kepo terhadap akun-akun yang lain, tidak sadar waktu terbuang secara sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Tuman liman syaghalahu aibuhu min ayubin nas." Beruntunglah bagi seseorang yang bersibuk dengan aib dirinya daripada aib orang lain. Maka jamaah yang berkah Allah Azza wa Jalla, banyak buah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna ini. Salah satunya adalah ketentraman hati. Kalau orang-orang yang terlalu disibukkan dengan aib-aib orang, terlalu disibukkan dengan urusan-urusan orang, hatinya nggak mungkin tenang. Dia akan mudah merasa iri, dia akan mudah merasa hasad. Mungkin dia bahkan gibah, menjelek-jelekkan orang karena terlalu kepo terhadap urusan orang. Tapi kalau dia hindarkan hal tersebut, hatinya akan lebih tenang. Kemudian waktunya juga akan lebih berkah, waktunya akan lebih luang. Maka sesekali jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, kita introspeksi diri. Ini yang jarang kita lakukan mungkin. Kita mungkin terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang-orang di sekitar kita, sampai terkadang kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita bermuamalah sama anak-anak kita, bagaimana akhlak kita kepada istri kita, teman-teman kita. Maka sesekali coba kita tanyakan kepada istri kita, anak kita, apa yang kurang dari diri kita, akhlak apa yang mungkin butuh kita perbaiki dari dalam diri kita. Kita curhat kepada istri kita demikian, curhat kepada teman-teman kita. Salah satu ulama mengatakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan dalam diri kita, bisa memanfaatkan musuh-musuh kita. Karena biasanya musuh-musuh kita itu sering mencari-cari kesalahan kita, dan ini salah satu hikmah kita punya musuh. Kita tahu kesalahan yang ada dalam diri kita. Jadi tidak sepenuhnya salah ketika seseorang memiliki musuh, tetapi tentu kita hindari. Kita lebih banyak memperbanyak teman daripada memperbanyak musuh. Tetapi ada manfaatnya. Biasanya musuh-musuh atau orang-orang yang tidak menyukai kita itu, dia dengan senang hati mencari-cari kesalahan kita. Dan ini kita bisa manfaatkan sehingga kita bisa mudah untuk mengintrospeksi diri. Ada hadis jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini tentu dari 1400 tahun yang lalu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi seakan-akan Rasulullah SAW itu mengatakan atau menceritakan tentang keadaan yang kita alami sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat manusia telah rusak, janji-janji mereka ingkari, amanah-amanah mereka tidak lakukan, maka apa yang kau akan lakukan? Maka Abdullah bin Amr bin As ini
langsung lantas bangkit menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah, apa yang aku akan lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah engkau berdiam di rumahmu, ini yang pertama. Kemudian kuasailah lisanmu. Kemudian ambillah atau lakukan apa saja yang kamu ketahui dan tinggalkan apa saja yang kamu tidak ketahui. Kemudian selanjutnya urusilah perkaramu sendiri dan jauhilah urusan orang banyak. Nah, ini sudah sering terjadi jemaah yang Allah Azza wa Jalla. Contohnya misalnya demo-demo yang baru-baru ini terjadi. Kalau kita ingin ikuti nasihat Rasulullah SAW ini, apa yang kita lakukan? Berdiam diri di rumah, kata Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan. Kemudian kuasailah lisanmu. Jaga lisan kita, jangan ikut-ikut berkomentar. Jadi komentar baik dari secara lisan maupun dari tulisan, dari media sosial. Ikut mencaci, ikut membuli, padahal kita nggak tahu mana benar, mana salah, mana yang real, mana yang hoax. Kemudian Rasulullah katakan, urusilah perkaramu sendiri dan jauhilah urusan orang banyak. Jadi ini terkadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sejatinya itu bukan urusan kita. Boleh kita ikuti sedikit kabar-kabar yang ada di dunia luar, tetapi jangan terlalu tenggelam dengan hal tersebut. Dan jangan kita terlalu tersibukkan dengan hal tersebut sehingga kita lupa terhadap diri kita sendiri, lupa bahkan kepada anak-anak kita, terhadap istri kita dan lain sebagainya. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini merupakan wasiat dari Rasulullah SAW terhadap salah satu sahabat yang meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Sahabatnya mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, nasihatkan aku wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Tidak puas sahabat ini, Rasulullah seakan-akan sahabat ini ingin nasihat yang lebih banyak, yang lebih panjang mungkin. Maka kembali sahabat ini meminta nasihat, meminta wasiat. Rasulullah katakan, "La taghdab," sekali lagi, tidak, jangan marah. Tidak puas sekali lagi meminta, Rasulullah kembali mengatakan, "La taghdab," jangan marah. Jadi ini salah satu dari 4 pilar hadis yang ketiga, yaitu jangan marah. Jangan marah. Bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Karena marah ini memang salah satu fitrah yang difitrahkan Allah kepada kita. Tidak ada manusia yang tidak bisa marah, tidak bisa. Semua kita pasti pernah marah. Bahkan Rasulullah SAW pernah marah. Tetapi yang dimaksud dengan la taghdab di sini adalah jangan sampai amarah itu menguasai diri kita sehingga setelahnya muncul kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak hal bisa terjadi ketika orang sudah terlanjur dikuasai oleh amarah, sehingga biasanya lebih banyak penyesalan yang dia rasakan daripada kepuasan hati. Tidak sadar dia memarahi anaknya, tidak sadar dia memarahi istrinya karena terlalu dikuasai oleh amarah. Jadi la taghdab, janganlah marah, ini satu kalimat tapi mengandung lautan hikmah jamaah oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syadidu bis-sara'ah wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah yang menang dalam bergulat, melainkan orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, marah itu manusiawi jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi mengendalikan marah adalah tanda kematangan iman seseorang. Banyak keutamaan ketika seseorang mampu menahan amarahnya. Salah satunya sabda Rasulullah SAW, hadis yang ma'ruf, "La taghdab walakal jannah." Janganlah kalian marah, maka bagimu surga. Kemudian hadis yang sangat baik juga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya, amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya,
maka Allah Ta'ala akan memanggilnya nanti, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya memilih bidadari yang bermata jeli yang dia sukai. Dan hadisnya hadis yang sahih. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia bisa sebenarnya melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hari kiamat dan akan membanggakannya kepada banyak manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuruh dia untuk memilih bidadari-bidadari yang dia sukai. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu marah ini datangnya dari syaitan. Maka salah satu cara untuk menanggulangi amarah yang mungkin saja timbul dari diri kita adalah kita berta'awudz, memohon perlindungan. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita wudu, karena setan ini diciptakan dari api, kita padamkan dia dengan air wudu. Kemudian kita mungkin ketika kita amarah kita sudah memuncak, usahakan kita diam, jangan banyak berkata-kata. Biasanya kalau sudah amarah memuncak itu perkataan-perkataan itu banyak yang keluar bukan dari hati kita yang jernih tentunya, sehingga banyak perkataan-perkataan yang buruk yang keluar. Kita usahakan diam. Kemudian kita usahakan juga pindah tempat. Jangan berdiri di tempat yang tadi. Kalau kita dalam keadaan berdiri mungkin kita duduk atau kita berbaring atau kita pindah tempat. Tadinya kita marah sama istri kita di rumah misalnya, kita keluar rumah cari angin. Jangan sampai amarah tadi itu bisa menguasai kita sehingga timbul perbuatan-perbuatan jelek setelahnya. Hadis yang keempat, dan ini yang terakhir zaman Allah Azza wa Jalla, yang dimana kalau kita insya Allah dapat melakukan hal ini, insya Allah kita berada di tingkat akhlak yang tinggi biiznillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah, kalau kita benar-benar bisa mempraktekkan hadis ini jamaah Allah Azza wa Jalla, maka kita insyaallah hidup dengan rukun di dunia ini. Kita tidak bermuamalah kepada orang lain kecuali dengan kebaikan. Apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri, itulah yang kita praktekkan kepada orang lain. Dan apa yang kita tidak sukai menimpa diri kita, maka itu juga yang kita lakukan kepada orang lain. Kita tidak suka memfitnah, menghina, mencaci maki, memarahi, karena memang kita tidak suka demikian, maka itu juga yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Kata la yu'minu ini tidak sempurna keimanan seseorang, menunjukkan ini perkara yang wajib jamaah Allah SWT. Maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Jangan kita perlakukan saudara-saudara kita dengan perlakuan yang kita sendiri tidak ingin dilakukan demikian. Maka disunnahkan itsar dalam hal-hal duniawi jamaah Allah Azza wa Jalla. Itsar itu mendahulukan saudara-saudara kita yang beriman dalam hal-hal perkara duniawi, bukan perkara-perkara ukhrawi, bukan perkara-perkara ibadah. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Ta'ala untuk melakukan itsar, mendahulukan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dalam hal-hal duniawi. Ketika ada kebaikan mungkin kita dahulukan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tetapi kalau tentang duniawi, maka kita ini berlomba-lomba. Ada soft depan yang kosong, maka kita dahulukan diri kita. Jangan kita nyuruh orang tafadhol. Meskipun orang itu lebih tua dari kita, tidak mesti demikian kalau ibadah. Dahulukan diri sendiri.
Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Muslim itu seperti satu tubuh. Ya, jika ada yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Jadi jamaah yang berkah Allah Azza wa Jal, mungkin salah satu latihan sederhana ya, yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim adalah kita senantiasa mendoakan orang-orang lain. Ketika kita jalan-jalan, misalnya kita dapati saudara-saudara kita susah, kita tidak bisa bantu dia, doakan dia. Kita lihat pemulung, doakan dia, semoga Allah mudahkan dia, semoga Allah merezekikan kepada dia hati yang qanaah, yang senantiasa merasa cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga-keluarganya. Bukankah ketika kita mendoakan dia, Allah juga mendoakan kita? Dan ini merupakan salah satu doa yang mustajab. Ketika kita mendoakan saudara kita, ketika dia tidak mengetahui kalau kita doakan dia, ya, malaikat mendoakan balik sebagaimana kita doakan orang tadi. Kita doakan keberkahan, malaikat mendoakan kita keberkahan. Ya. Ini kita latihan. Setiap saat melihat saudara-saudara kita, dimanapun berada, kita doakan dia. Ya. Jadi ini latihan sederhana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Kemudian berbagi kebaikan kecil. Ya. Banyak senyum, banyak sedekah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mungkin salah satu juga cara latihan sederhana. Ya, kita lihat orang lain dengan empati, ya, dengan peduli dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan jamaah oleh Allah Azza wa Jal. Ya, intinya insyaallah dengan kita melakukan 4 hadis tadi, ya, yaitu mungkin kita bacakan dari awal sedikit. Ya, yang pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhir, hendaklah ia berbicara baik atau dia diam. Ya. Kemudian yang kedua adalah di antara kebaiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian yang ketiga adalah la taghdab, janganlah marah, ya, janganlah amarah itu menguasai diri kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, ya, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Aqulu ma tasma'un. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, mempraktekkan apa-apa yang baru saja kita dengarkan. Ya, barakallahu fikum.